Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NIM 1814080009, jurusan Tadrisipa Fisika, mata kuliah Pengembangan Program Pembelajaran Fisika, dosen pengampu Ibu Pipi Deswita MPD, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kemagnetan. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu kemagnetan pada benda. Apa-apa aja sih kemagnetan pada benda itu? Yang pertama itu ada bentuk magnet, yang kedua bahan magnetik dan non-magnet, yang ketiga sifat-sifat magnet, yang keempat cara membuat magnet, yang kelima cara menghilangkan magnet. 1. Yaitu bentuk magnet. Seperti yang kita ketahui, bentuk magnet itu ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, ada magnet ladam, dan ada magnet lingkaran. Selanjutnya yaitu bahan magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Terdapat 3 bahan magnetik. 1. Bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah baja dan besi. Yang kedua, bahan paramagnetik, yaitu bahan yang lemah ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga yaitu bahan diamagnetik, yaitu adalah bahan yang sedikit ditarik oleh magnet. Contohnya bismut, seng, dan emas. Selanjutnya yaitu bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya gelas, plastik, kayu. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. 1. Kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar. Kutub magnet terdiri atas kutub utara yaitu berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Kalau magnet-magnet tersebut dipotong lebih kecil lagi, maka magnet-magnet kecil tersebut memiliki kutub utara dan kutub selatan. Magnet ini disebut magnet elementer. Sifat-sifat magnet yang kedua yaitu membahas tentang gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara kutub-kutub magnet. Ini disebut dengan hukum kemagnetan. Apabila kutub yang jenisnya berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Apabila kutub yang jenisnya sama, maka mereka akan saling tolak-menolak. Ini disebut hukum kemagnetan. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan menggosok. Kita hanya membutuhkan magnet permanen dan benda magnetik. Caranya adalah dengan menggosokkan magnet permanen dengan searah dengan beraturan. Maka lama-kelamaan bahan magnetik akan memiliki sifat magnet. Yang kedua yaitu dialiri listrik DC. Contohnya di sini yaitu paku yang dililitkan oleh kawat dan kawat tersebut dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai sehingga paku itu memiliki sifat magnetik. Selanjutnya yaitu dengan cara induksi magnet. Seperti pada gambar tersebut, ujung kutub utara berdekatan dengan X, maka X tersebut sama dengan
ujung kutub selatan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kutub selatan didekatkan pada ujung X, maka ujung X akan berubah menjadi kutub utara. Cara menghilangkan magnet pada suatu benda. Yang pertama yaitu dengan cara dipukul-pukul, maka lama-kelamaan sifat magnet akan hilang. Yang kedua yaitu dibakar. Yang ketiga dialiri listrik AC atau bolak-balik. Bahasan yang kedua yaitu medan magnet. Pada medan magnet kita akan membahas tentang bumi sebagai magnet dan medan magnet pada hewan. Medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar medan magnet yang di dalamnya terdapat pengaruh medan magnet. Semakin besar gaya magnet, maka semakin luas daerah medan magnetnya. Di sini terdapat gambar. Kita lihat dulu gambar yang A. Di tengah-tengah gambar A, kita sebut sebagai serbuk magnet. Serbuk magnet ini disebut sebagai garis gaya magnet. Jadi, pada gambar A, terjadinya interaksi tolak-menolak karena bertemunya dua kutub yang sama. Sedangkan pada gambar B, adanya interaksi tarik-menarik karena bertemunya dua kutub yang berbeda. Bumi sebagai magnet. Bumi dapat dianggap sebagai magnet yang sangat besar. Hal ini dijelaskan mengapa. Karena magnet jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan bumi. Kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi. Sedangkan kutub selatan jarum kompas ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Selanjutnya itu medan magnet pada hewan. Satu, burung merpati. Medan magnet bumi yang membuatnya terbang jauh tetapi bisa kembali ke tempat semula. Yang kedua yaitu ikan salmon. Ikan salmon dapat mendeteksi medan magnetik bumi di daerah asalnya. Yang ketiga yaitu penyu. Penyu mengikuti jalur medan magnet dan dapat menentukan informasi bujur menggunakan magnet. Keempat yaitu lobster duri, bergerak menuju ke arah kutub utara bumi. Selanjutnya yaitu pola garis gaya magnet dari kawat berarus. Ini menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu jempol yaitu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jarinya lagi itu menunjukkan arah medan magnet. Selanjutnya yaitu elektromagnet. Elektromagnet adalah sebuah magnet yang bekerja hanya ketika arus listrik mengalir di sekelilingnya. Jika arus listrik itu tidak mengalir, maka magnetnya tidak akan bekerja. Selanjutnya yaitu penerapan elektromagnet. Penerapan elektromagnet yang pertama yaitu bel listrik.
Penerapan elektromagnet yang kedua yaitu spektrum listrik. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.